Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Putri dengan NIM 1262062025 kelas 2A PIAU. Di sini saya akan menceritakan tentang cipta lagu untuk memenuhi tugas UAS pengembangan nilai agama dan moral. Cerita ini cocok untuk anak usia dini umur 3 sampai 6 tahun. Dengan judul Bahayanya Meninggalkan Salat 5 Waktu. Suatu hari, Adi dan Nina sedang membaca buku di ruang belajar. Mereka adalah sepasang adik kakak. Si Adi adalah siswa kelas 3 SD dan Nina masih TK. Di saat membaca buku, Nina pun bertanya kepada kakak, "Kak, sholat itu apa?" Tanya si Nina kepada sang kakak. Dan kakak pun menjawab, "Dina, sholat itu tugas wajib kita sebagai umat muslim untuk menjalankan perintah Allah dan hukumnya wajib." Ini menjelaskannya. Setelah itu, Dina pun bertanya kembali, "Lalu Kak, sholat itu dikerjakan berapa kali dan kapan saja?" Dan Adi pun menjawab dan menjelaskannya. Dina, waktu sholat ada 5, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ada 5 yang harus kita kerjakan dalam satu hari, yaitu harus setiap hari. Lalu sang adik pun bertanya kembali, "Kakak Adi, jika sholat subuh itu kan pagi, pastinya mengantuk dong Kak?" Dan Adi pun menjawab, "Dina, kita kan jika berniat untuk Allah, pasti Allah akan membangunkan kita." Dina pun mengangguk-anggukkan kepalanya dan berpikir dan tersenyum. Dina pun membaca buku lagi dan bertanya kepada kakaknya, "Kakak, sholat subuh itu berapa rakaat?" "Sholat subuh itu ada 2 rakaat, Dina." "Mengapa 2 rakaat, Kak?" "Iya, Dina, karena Allah telah menurunkan kepada kita dan Nabi Muhammad hanya 2 rakaat saja. Karena Allah tidak ingin memberatkan umat muslimnya. Karena banyak godaan yang akan mempengaruhi kita." Dia pun menjelaskan seperti itu. Lalu, karena Dina kehausan, Dina mengambil air minum di dapur dan mengambil air minum untuk kakaknya juga, karena Dina sangat menghormati kakaknya. Setelah itu, Dina pun kembali membaca buku di ruang belajar, dan kakaknya pun bertanya pada kakaknya, "Kakak, bagaimana kita jika tidak menjalankan sholat?" Tanya sang adik. Si adik pun menjawab, "Dina, kita tidak boleh meninggalkan sholat, karena jika meninggalkan sholat kita akan mendapatkan siksa di dunia." Penjelasan sang kakak. Apakah Dina mau untuk mendapatkan siksa? "Tidak kakak," kata si Dina. Lalu si Dina bertanya kembali, Apa sih kak hukuman untuk tidak menjalankan sholat?" Nah, kakak pun menjawabnya lagi, "Di dunia kita akan mendapatkan hukuman juga, Dina. Mau tahu, di dunia jika tidak menjalankan sholat itu, Allah akan memberikan hukuman, yaitu rezeki kita tidak lancar, tidak mendapatkan doa dari orang-orang yang soleh, aura di wajah kita akan hilang kesolehannya, dan juga bisa dibenci oleh orang-orang sedekat kita karena kita tidak mengerjakan salat." Dina kaget dan ketakutan. "Ih, Dina takut Kak, Dina tidak mau," jawab Dina. "Makanya Dina, mumpung kita masih kecil dan belum besar, Dina harus memulainya sejak sekarang ya. Dan mulai besok bersama kakak, kita sholat bersama-sama. Mau kan?" Dan Dina bersemangat untuk menjawab, "Mau Kak." Akhirnya adik dan kakak tersebut menjalankan sholat 5 waktu bersama-sama. Dan keesokan harinya, di pagi hari setelah itu, Adi dan Dina sholat subuh bersama.
Ia pun mempersiapkan diri untuk pergi ke sekolah. Adi bersekolah di SD dan Dina pun sekolah di taman kanak-kanak terdekat. Adi berangkat sekolah sendiri menggunakan sepeda dan Dina diantarkan oleh orang tuanya, yaitu ibu. Sebelum mereka berdua berangkat ke sekolah, mereka berpamitan kepada ayahnya. Adi, Dina, jangan lupa ya saling tanya sama ayah. Ibu berkata, iya bu, jawab Adi dan Dina. Lalu Adi dan Dina pun saling kepada ayahnya. Ya, kami pamit ya. Adi dan Dina langsung mencium tangannya. Setelah itu, karena Adi berangkat dengan sepeda, Adi bersalaman kepada ibunya. Ibu, Adi berangkat sekolah ya. Iya nak, hati-hati di jalan ya, kata ibu. Adi pun langsung berjalan sambil bilang, iya bu. Dan sang adik pun bertanya, kakak, Dina belum salim sama kakak. Dina merengek dan Adi pun langsung menghampiri Dina. Iya adik, Dina, sang adik pun langsung saling kepada kakaknya. Kakak hati-hati di jalan ya. Iya dik, jawab si adik. Kakaknya lalu pun ibu dan Dina berangkat sekolah di taman kanak-kanak. Sampainya pelajaran pun mulai dan ibu menunggu Dina belajar di dalam saat bermain dan belajar taman. Ada salah seorang teman Dina pun yang jahil kepada Dina dan nakal. Dia mengambil bukunya Dina dan Dina memberitahukan kepada gurunya. Ibu, Tony mengambil buku saya, Bu. Bu guru pun langsung menasihatinya dan memerintahkannya untuk mengembalikan buku si Dina. Tony, kembalikan buku Dina ya. Tony pun dengan kesal menjawab, iya Bu, sambil mengembalikan dengan wajah yang kesal. Setelah itu, ibu guru belajar sambil praktik tentang sholat guru. Menjelaskannya, anak-anak, hari ini ibu guru akan menjelaskan tentang salat ya, kata bu guru. Dan anak-anak pun menjawab, iya bu guru. Dan bu guru langsung menjelaskan, anak-anak, salat itu wajib ya. Kita harus salat setiap hari 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kita tidak boleh untuk meninggalkannya. Jika kita meninggalkannya, kita akan mendapatkan dosa. Yuk mulai sekarang kita praktik salat 2 rakaat saja, kata bu guru. Dan anak-anak pun langsung bersemangat untuk mempraktikkan salat. Karena masih kecil, jadi susah untuk diatur. Lalu setelah itu, di saat praktik sholat, Dina dijahili lagi oleh si temannya untuk mendorong Dina. Dina terjatuh dan menangis. Lalu Dina pun memberitahukan kepada bu guru, ibu guru, Tony mendorong Dina. Dina sambil merengek menangis dan akhirnya pun bu guru menasihati si Tony. Tony, tidak boleh ya seperti itu. Namanya kamu tidak mengikuti praktek sholat. Tidak boleh loh Tony. Nanti kamu kalau tidak mengerjakan sholat akan mendapat hukuman. Namanya Tony mau. Guru menceritakan dan menjelaskan. Tidak mau bu. Akhirnya si Tony pun meminta maaf kembali dan mengikuti praktek sholat. Setelah pelajaran selesai semuanya, ibu dan Dina kembali ke rumah dan sang kakak pun si Adi juga sudah pulang ke rumah. Cerita sampai di sini dan kesimpulan dari cerita ini yaitu menanamkan nilai-nilai moral dan agama. Yang pertama, mematuhi kepada orang tua, saling berpamitan dahulu, lalu menghormati kakaknya, si Dinanya, dan menanamkan nilai agama
tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Kita sebagai seorang calon pendidik juga harus menanamkan kepada anak tentang sholat, berwudu, dan yang lain-lain sejak dini. Karena bahwasanya kita sendiri juga sudah tahu anak-anak zaman sekarang itu sangat susah untuk diatur. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.